Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunda Yanisa Rahma Fatihah dari kelas 2A dengan NIM K7121066 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan, serta memberikan pemahaman dan informasi terkait identitas nasional. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang identitas nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa pengertian atau maksud dari identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter yang berbeda-beda. Apabila mendengar kata Barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Ketika mendengar kata Jepang, tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibandingkan dengan negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan musim panas. Negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Jadi teman-teman, apakah pengertian identitas nasional itu? Identitas nasional terdiri dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah memiliki arti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak yang lain. Sedangkan kata nasional diartikan sebagai identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat disimpulkan identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Sedangkan menurut Kaelan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari identitas nasional. Fungsi dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa yang lain, yang ketiga merupakan landasan negara, dan yang keempat sebagai identitas negara tersebut. Adapun dimensi yang dimiliki oleh identitas nasional yakni yang pertama ada dimensi budi pekerti. Dimensi budi pekerti sebagai gambaran perilaku positif yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap ramah, sopan santun, dan gotong royong antar sesama. Yang kedua, ada dimensi simbol atau lambang, yaitu identitas yang telah sah ditetapkan secara hukum dan perundang-undangan seperti lagu kebangsaan, bahasa, dan bendera bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada dimensi instrumen properti, yaitu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti tempat beribadah umat beragama, kapal laut, pesawat udara, dan sebagainya. Yang keempat, ada dimensi tujuan bersama. Dimensi tujuan bersama yaitu harapan dan cita-cita bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat juga
faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yaitu yang pertama adalah sejarah. Kasus dalam sejarah nasional tentang kesatuan dan persatuan negara-negara kecil yang di masa lalu tidak pernah terlibat konflik antar suku bangsa dan menyebabkan bangsa Indonesia dan pemimpinnya selalu mengacunya untuk kepentingan meningkatkan integrasi suku bangsa dan kesatuan nasional masa kini, yaitu seluruh rakyat Indonesia merasakan penjajahan Belanda, negara Eropa, dan negara Jepang. Tidak kurang dari 3,5 abad telah melahirkan semangat kesatuan dan persatuan untuk melawan para kolonial tersebut untuk hengkang dari bumi pertiwi ini. Kemudian yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa dan karsa di Indonesia sangat memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Ratusan bahkan ribuan produk budaya yang muncul dan berkembang asli dari Indonesia menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Yang ketiga ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang cukup luas. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Mereka juga merasa sebagai satu golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempunyai bahasa dan adat istiadat sendiri yang berasal dari nenek moyang mereka. Ada 2 wacana yang berkembang tentang dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang keempat, agama. Agama menjadi salah satu pembentuk identitas nasional di Indonesia. Hubungan antar keagamaan di Indonesia memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya identitas keindonesiaan warga negara. Interaksi ini memiliki makna simbiosis mutualisme. Yang kelima, bahasa. Bahasa merupakan salah satu bentuk identitas nasional Indonesia. Warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian hidupnya, baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, ada ketokohan dalam masyarakat. Di Indonesia, faktor ketokohan menjadi salah satu pembentuk nasionalitas kebangsaan Indonesia. Artinya, adanya peran sentral seorang tokoh, nasionalitas warga negara Indonesia semakin meningkat. Jadi, ada korelasi positif nasionalitas dengan ketokohan seseorang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.